Selamat siang, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, semua. Shalom. Saya senang sekali hari ini melihat saudara-saudara sekalian boleh hadir bersama kita di sini, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya kita semua akan diberkati hari ini. Amin. Mari saudara-saudara silakan berdiri kalau Anda memungkinkan. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Suatu anugerah kalau kita boleh bersama-sama hari ini. Semua adalah karena kasih dan kemuliaan bagi Tuhan adanya. Dan di awal kebaktian hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus ayat yang kelima, yang ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sudah kamu menderita seketika ini. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pertolongan kepada kita pada ibadah kita hari ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help is in the service, in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of his hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God, Father, and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Happy Sunday, everyone. If we could just keep standing, and we're about to enter a time of praise and worship. And during this time, I just pray that everything that comes out of our mouth is just for the glory of God. So let's just
still. And I think that it's pretty amazing that we have a God that even if we're still and we just listen to Him, that He will listen to us, if that makes sense. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini, siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami benar-benar merasakan anugerah yang terbesar Tuhan. Saat kami bisa hadir dalam kebaktian ini dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang masih bisa menghirup udara segar dengan baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kami yang begitu menderita Tuhan. Saat ini dari mimbar ini hamba berdoa Tuhan, mohon belas kasihan, mohon kemurahan-Mu Tuhan, jamah mereka semua. Berikan pada mereka kesembuhan yang total Tuhan. Kami tahu Tuhan, harapan kami hanya kepadamu. Tidak ada satupun, sekalipun dokter seahli apapun, sepandai apapun, yang bisa menangani dan membebaskan mereka dari virus yang sangat ganas ini Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap. Dan kami tahu juga Tuhan, orang berharap kepadamu tidak akan pernah Kau kecewakan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mohon Kau kuduskan hamba-Mu, hamba merasa benar-benar tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi hamba mau melangkah bersama dengan Engkau. Sebab itu menyerahkan sepenuhnya jam kebaktian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan, dan Roh Kudus boleh bekerja dengan bebas di tempat ini. Dan menolak setiap kuasa-kuasa kegelapan di tempat ini. Karena Engkau tidak ada hak untuk ikut campur dalam kebaktian sore hari ini, siang hari ini. Di dalam nama Yesus, kami usir, kami patahkan kuasa. Kami bungkam mulut-Mu untuk tidak memperdengarkan suara-suara yang dapat mempengaruhi
merusak konsentrasi kami sore hari ini. Membuka hati kami Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu boleh masuk dalam hati kami dan boleh tertanam dalam hati kami. Dan pada saatnya nanti berbuah dengan baik. Kuduskan hamba-Mu, sucikan dan layakkan hamba-Mu. Dan Engkau yang berdiri di tempat ini, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir dan hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini saya tergerak untuk men-sharingkan sesuatu yang ada di dalam hati saya, yang saya percaya bahwa Roh Kudus taruh dalam hati saya, yaitu tentang bagaimana sikap sikap manusia di akhir zaman ini. Ya. Di dalam sebagai ayat di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca saudara ya. Kita buka dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Ayat ini memang sudah sering kali kita dengar saudara ya. Dan tapi biarlah siang hari ini ayat ini betul-betul boleh menjadi perhatian kita. Kalau sudah ketemu semua, mari kita baca sama-sama saudara ya. Judulnya dalam bahasa Indonesia adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, di situ disebutkan masa-masa sulit dan manusia berbahaya saudara. Ya. Nah. Ayat pertama berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengangkat diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres, mereka menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya. Ini saya membiasakan diri untuk membaca firman itu satu perikop, saudara ya, satu perikop, saudara. Supaya tidak terjebak kita mengambil memotong-motong ayat yang bisa menurut pikiran kita cocok, tapi kita tidak sebetulnya tidak demikian hubungannya saudara ya. Nah, siang hari ini ayat ini kita ketahui bahwa ayat ini dibuka dengan satu kalimat. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sebetulnya dalam kalau kita baca di dalam kitab di dalam ayat 1 dan 2 ini ada dibagi dalam dua bagian saudara ya. Yang pertama adalah faktor eksternal, dan kedua adalah faktor internal saudara. Faktor eksternal itu adalah akan datang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Suatu keadaan yang tidak bisa kita hindari saudara. Baik itu orang Kristen, baik itu orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya. Suka tidak suka, mau tidak mau akan mengalami keadaan masa yang sukar ini saudara. Akan tetapi keadaan sukar ini bukan berarti tidak diketahui saudara ya. Seperti halnya tsunami misalnya saudara ya. Waktu jauh sebelum terjadi tsunami, saya yakin bahwa lembaga meteorologi dan geofisika sudah memberikan warning saudara.
Betul nggak? Akan terjadi gempa bumi pun mereka sudah bisa mendeteksi. Ya. Akan tetapi kenapa sampai terjadi tsunami? Waktu tsunami datang dan banyak korban yang dilanda oleh tsunami. Demikian juga COVID. Ya. Saya dengar bahwa jauh sebelum peristiwa COVID ini merebak, saudara, memakan banyak korban, sudah ada yang mengatakan bahwa tahun 2020, kalau nggak salah ya, akan ada satu virus yang begitu ganas. Tapi kenyataannya apa? Masih banyak korban berjatuhan, bukan? Ya. Bahkan saya dengar ada satu orang hamba Tuhan di Indonesia yang berkata begini, saya sangat menyesal kepada Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Karena jauh sebelum COVID ini muncul, dia sudah diberi tahu oleh Tuhan bahwa akan datang satu virus yang ganas. Dan dia tidak terpikir bahwa ganasnya seganas seperti ini. Dia berpikirnya hanya sebagai flu biasa, sakit-sakit biasa gitu. Ya. Nah, keadaan ini bisa terjadi kenapa? Karena kebanyakan dari manusia-manusia, termasuk orang-orang Kristen, bersikap acuh tak acuh, betul? Bersikap acuh tak acuh bahwa ya gimana nanti dah, mungkin begitu ya. Terbukti apa? Coba saudara bayangkan, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus sudah berapa lama? Jauh, bukan? Sudah jauh sehari sebelumnya. Tapi pada kenyataannya manusia berpikir seperti halnya sama. Ada yang bertanya kan, Tuhan Yesus bilang dari dulu katanya kedatangan Tuhan udah dekat, kok nggak datang? Gitu kan ya. Akhirnya membuat orang jadi, ya gimana nanti aja lah, gitu kan. Nah, keadaan masa yang sukar tidak bisa dihindari. Tetapi kalau kita aware, ya kita nih manusia-manusia termasuk orang-orang Kristen ini aware, saudara, kita waspada, maka keadaan ini akan bisa diminimalisir. Betul nggak? Beda kan ketika kita dengar kabar akan terjadi sesuatu bisa huru-hara, lalu kita siap-siap, rumah kita pagari, kita bentengi sedemikian rupa, maka kerusakan yang akan kita terima, kita derita, tidak akan separah daripada kita diam aja, kita tidak memisahkan apa-apa. Ya, nah ada pelajaran di dalam Alkitab, saudara. Ya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai dengan 36. Ya, saudara mungkin tahu ya kisahnya. Kisah tentang apa? Kisah tentang Yusuf, saudara. Bagaimana Yusuf itu dipakai Tuhan untuk menerjemahkan mimpi dari Raja Firaun. Firaun itu bukan orang percaya, bukan? Dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, bukan orang yang menyembah Allah yang sebenarnya, saudara ya. Tapi mimpi itu datang kepada dia. Kalau kita baca misalnya ya, di ayat saya nggak akan baca semua, saudara ya. Saya akan lompat-lompat. Ayat pertama dikatakan, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Sampai di sini, saudara, Firaun masih, orang Indonesia bilang belum sadar bahwa itu adalah satu pesan Tuhan. Ya. Lalu dia tertidur lagi. Dan pada saat dia tidur lagi, ini sebetulnya aneh, saudara. Kalau kita sudah bermimpi, kita tidur lalu mimpi lagi hal yang mirip. Itu aneh kan? Nah, setelah itu dia tidurlah pula, dan ia bermimpi kedua kalinya tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas yang berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Ya, memang jelas bermimpi sebetulnya. Tapi mimpinya itu adalah mimpi yang merupakan pesan dari Tuhan. Pada waktu pagi gelisah hatinya. Lalu disuruhnya memanggil semua ahli
semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Nah, saudara, kalau kita dalam posisi sebagai Firaun, saudara satu, ya, ketika ahli jampi dan orang-orang berilmu tidak bisa menerjemahkan, apa kira-kira yang kita lakukan? Ada mungkin ada antara kita yang berpikir gini, oh kalau nggak ada yang bisa terjemahin, ya cuma mimpi biasa kali, betul nggak? Tapi bersyukur Firaun menangkap ini sebagai suatu hal yang penting. Ya, saya percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan, bukan hanya kepada memberitahu kepada bangsa Mesir akan datang bencana, tapi itu saat bahwa Tuhan ingin melepaskan Yusuf dan akan mengangkat Yusuf. Ya, karena saat itu Yusuf sudah terlupakan. Juru roti ya kalau nggak salah. Ya, juru roti itu lupa bahwa dia pernah ditolong oleh Yusuf. Lewat kejadian ini, lewat peristiwa ini, dia tiba-tiba ingat, oh ada satu orang Ibrani di penjara yang namanya Yusuf. Ya, dia sampaikan kepada Firaun, dan kita lihat singkat cerita saudara ya, bahwa Mesir terluput dari bencana. Betul? Ada satu kisah lagi saudara, di dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 26 sampai dengan 30, kita nggak perlu baca deh saudara ya, intinya mirip. Ya. Bahwa Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar waktu itu, dia juga bermimpi, dia sedang pesta, tiba-tiba di dinding ada tulisan Menemeneteka Ufarsin, ya, yang istilahnya yang ditimbang-timbang itu kan. Tapi bedanya apa saudara? Ketika Raja Belshazzar berkata demikian, dia sama-sama gelisah, sama takut, ya. Tapi ketika Daniel menerjemahkan arti tulisan itu, Belshazzar cuma menganggap apa? Biasa. Kenapa saya katakan biasa? Karena dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Beda dengan Firaun. Firaun langsung menunjuk Yusuf. Oke, kamu organisir, kamu diangkat jadi istilahnya kepala pembendaharaan ya saudara ya, kepala logistiknya. Kalau di Indonesia bulog mungkin. Ya. Nah, makanya Mesir ketika datang bencana kelaparan, Mesir tenang-tenang aja tuh, gitu kan? Tapi beda dengan Belshazzar, dia mati dibunuh. Nah, lewat peristiwa-peristiwa seperti ini, saudara ya. Ketika COVID merebak juga, kalau ketika jauh sebelum COVID merebak, itu sudah ada warning. Ya. Pun ketika COVID ini sudah mulai terdeteksi, masih ada orang yang tidak percaya, yang menganggap bahwa itu adalah suatu flu biasa, ya, yang tidak mau memakai masker, tidak mau cepat-cepat memproteksi diri dan negara, sehingga terjadilah bencana seperti sekarang ini. Nah, saudara, ini adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita hindari, ya. Tetapi kalau kita peka, kita waspada, ini akan bisa dibuat serendah mungkin dampaknya. Minimalisir ya saudara ya. Ini akibat bahwa kecerobohan kita, ketidakwaspadaan kita, ya akan sehingga membuat bencana ini menjadi berlarut-larut dan menjadi makin parah. Nah, selanjutnya kalau kita baca di dalam pasal 2-nya, di dalam ayat 2-nya saudara, di situ adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini yang bisa kita ubah saudara. Ya, dan ini memang Tuhan kehendaki bahwa kita ini berubah. Ya, faktor internal ini adalah, sebentar ya, kita buka lagi 2 Timotius 3 ayat 2, mulai ayat 2 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, dan pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, kalau kita lihat ini, ya, ini adalah merupakan sikap, adalah sifat atau karakter dari orang-orang, betul.
Nah, karakter ini apakah muncul setelah mereka mengalami masa yang sukar? Saya percaya tidak. Karakter ini karakter ini sebetulnya sudah ada, sudah menjadi sifat dasar dari manusia itu sendiri. Dan ini bukan berarti bahwa ini hanya berlaku untuk orang-orang di luar, orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. No. Dikatakan di sini mereka menjalankan ibadahnya, tapi mereka memungkiri kekuatan. Berarti apa? Ada di antara kalangan orang-orang Kristen yang punya sikap seperti ini. Betul saudara ya? Nah, saya berharap tidak ada di antara jemaat ICC yang digemarakan oleh Pastor David yang punya sifat dan karakter seperti ini. Saudara. Karena apa? Karena ini adalah berarti bahwa kalau kita punya sikap seperti ini, itu menunjukkan apa? Kita belum lahir baru. Betul nggak? Karena firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Nah, sebelumnya, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ini lebih jelas, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa, saudara? Kalau kita sudah lahir baru, kita sudah dibaptis, kita sudah bertobat. Seperti firman Tuhan yang saya sharingkan 2 minggu yang lalu, saudara ya. Ada satu perubahan yang muncul dalam diri kita. Nah, kenapa banyak orang Kristen saat ini yang tidak bisa berubah, saudara? Setelah dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus, dia dibaptis, hidupnya masih sama. Saya jadi teringat lagu pop di Indonesia, aku masih seperti yang dulu. Betul nggak? Aku masih seperti yang dulu, gitu kan? Jadi hidup kita tidak akan pernah berubah. Kenapa sih? Karena perubahan itu harus terjadi dalam diri kita sendiri. Kita ini yang harus mengupayakan perubahan di dalam diri kita. Banyak orang mungkin berpikir begini, ketika saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus, saya dibaptis, cukup. Selanjutnya ya urusan Tuhan akan merubah saya. Banyak orang mungkin berpikir demikian, sehingga ketika sejak dia dibaptis mungkin berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai meninggal pun tidak pernah berubah. Dalihnya apa? Tuhan Yesus juga tidak berubah kok. Kita anak Tuhannya juga sama nggak berubah. Tapi dalam apa dulu, saudara? Tuhan Yesus tidak berubah. Dalam kesempurnaannya dia tidak berubah. Tapi kita sebagai manusia, dalam ketidaksempurnaan kita, dalam kedegilan kita, dalam kebodohan kita tidak berubah, kan konyol, saudara. Betul nggak? Ya. Nah, kita pasal 3 demikian berkata, karena itu kalau dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Apa yang terjadi dengan sikap-sikap orang seperti yang dituliskan di dalam 2 Timotius pasal 3 tadi? Itu karena apa? Karena kita lebih banyak memikirkan diri kita sendiri, karena kita lebih banyak memikirkan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita tidak memikirkan kenapa sampai ini terjadi, kenapa sampai Tuhan izinkan ini terjadi, kenapa sampai saya misalnya ketika saya terkena virus. Kenapa saya bisa terkena virus? Tuhan punya rencana apa dengan diri saya? Ya. Kalau saudara ikut Zoom hari Rabu kemarin, di mana Ibu Lilik bersaksi. Nah, harusnya kita tuh seperti itu. Saudara, ketika dia terkena virus, dia ini ajaib, saudara. Saya benar-benar ajaib. Merasa ajaib kenapa? Tiba-tiba ada seorang nurse yang bertanya kepada Ibu Lili, ayat Alkitab apa yang kamu ingat? Nggak pernah tuh ada nurse bertanya begitu. Waktu saya kena mini stroke, ya, dari jam 2 siang sampai jam 11 malam, itu berkali-kali tanya apa? Kamu tahu nggak Presiden Amerika siapa? Kamu masih bisa ngitung nggak dari 1 sampai 10? Itu bukan cuma satu kali saya ditanya. Kamu tahu nggak sebelum presiden yang sekarang Donald Trump, sebelumnya siapa? Istrinya siapa? Saya pikir orang apa-apaan nanya gitu. Tapi ini ketika ditanya, Ibu Lili ditanya oleh seorang nurse, ayat Alkitab apa yang kamu ingat?
Nggak pernah tuh ada seperti demikian, betul nggak? Ya gimana dia bisa tahu itu orang Kristen? Kan tidak semuanya ada di rumah sakit pasien itu beragama Kristen, betul? Ya kalaupun Kristen juga belum tentu tahu firman Tuhan memang gitu kan. Tapi di situ saya percaya bahwa Tuhan pakai pakai nurse ini untuk menegur Ibu Lili. Karena dengan demikian Ibu Lili kemudian sadar, wah, tidak ada satu ayat pun yang nempel di kepala saya, gitu kan? Dari situ dia bertobat. Carilah perkara di atas di mana Kristus ada, diam di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa Tuhan Yesus bisa sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Ini harus jadi pikiran kita. Kelak kan kita kan semua merindukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, betul? Kelak kita ini nantinya kita tuh punya satu tujuan, punya satu cita-cita, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, betul? Ya, tidak ada satu orang yang di sini berkata punya cita-cita nggak mau ketemu Tuhan. Ya, nggak perlu ketemu Tuhan lah, lihat punggung aja cukup. Ada nggak yang begitu? Nggak ada kan? Semua ingin ketemu dengan Tuhan. Nah sekarang kita lihat kenapa Tuhan Yesus itu bisa sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan karena memang dia anak Allah datang dari surga, lalu dia balik lagi ke sana, bukan karena itu. Saya menangkap di sini adalah, kalau enggak juga akan ditulis, betul? Karena kalau memang sudah ceritanya demikian, buat apa ditulis? Satu kunci adalah apa? Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, ketika dia masih berfungsi sebagai 100% manusia, dia selalu berkata apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kuncinya. Di situ Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada kita supaya kita ini punya prinsip hidup yang sama seperti Tuhan Yesus. Makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa di surga dan menyelesaikannya. Pertanyaannya saudara, sudah seberapa jauh kita makan firman Tuhan? Dan sudah seberapa jauh kerinduan kita? Seberapa besar kerinduan kita menjadikan firman Tuhan sebagai makanan kita? Seberapa jauh kita sudah menyelesaikan tahap demi tahap perjalanan iman kita, perjalanan kekristenan kita, perjalanan kerohanian kita. Itu sebabnya jangan heran kalau saudara kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter yang seperti ini. Ya, kita bisa, itu kan perlu dipertanyakan. Kalau ada orang rajin ke gereja, ya mungkin sudah menjadi aktivis gereja, mungkin juga sudah berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak menjamin bahwa karakternya itu sudah baik. Karakter itu bisa berubah kalau kita mengupayakan berubah. Karakter tidak bisa berubah dengan sendirinya. Tuhan tidak pernah memaksakan, tidak pernah berusaha untuk merubah karakter seseorang. Karena apa? Karena Tuhan itu benar-benar menghargai kita. Karena Tuhan mau itu kita benar-benar memperjuangkan itu. Ya. Di dalam kitab Roma 12 ayat 2 di situ jelaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Jelas. Kalau dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu bukan terjadi dengan instan, bukan? Itu adalah satu hal yang perlu kita perjuangkan. Satu hal yang perlu kita upayakan sekuat tenaga kita untuk kita berubah. Nah, kuncinya cuma satu masalahnya, mau nggak kita berubah? Kebanyakan kita bilang mau, tapi pada dasarnya enggak. Ya, itu sebabnya kita sampai kapanpun kita tidak akan pernah berubah, kita tidak akan pernah mengalami sesuatu yang kehidupan yang baru. Ya. Sekali lagi saudara, kalau kita kembali kepada pembahasan Natal yang tadi saudara. Kita tahu bahwa masa yang sukar tidak bisa kita hindari. Tetapi perubahan karakter kita menjadi serupa dengan Kristus itu bisa kita lakukan kalau kita mau.
Ya. Nah, rasa panik ketika kesulitan, ketika masalah terjadi, ketika penyakit-penyakit terjadi, ketika dalam masalah COVID ini, saudara, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, ya. Itu panik, pasti orang panik, saudara. Ya, pasti orang dilanda ketakutan. Untuk sementara waktu itu oke, saudara. Saya yakin Tuhan pun akan memakluminya. Karena kenapa? Kita ini manusia. Kita ini masih hidup dalam serba terbatas. Ya. Tetapi, saudara, kalau ketakutan, kepanikan ini berlangsung terus menerus sampai lama, saudara, nah ini yang tidak wajar, saudara. Karena bagi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan kita itu yang kita sembah itu berkuasa, kekhawatiran itu akan bisa kita tekan. Dan dia akan menjadi tenang kembali, tidak lagi terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh beban, tidak terpengaruh lagi oleh masalah yang sedang kita hadapi. Karena orang Kristen itu terpanggil untuk apa? Bukan untuk dikalahkan masalah, tapi justru untuk mengalahkan masalah. Betul? Amin. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu, Allah itu merencanakan kita untuk menjadi lebih dari seorang pemenang, tidak sekedar pemenang. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada apapun juga di sekitar kita yang bisa menekan kita. Bukan kita yang hebat, tetapi karena Tuhan yang membuat kita hebat. Jadi Tuhan yang hebat, maka kita sebagai anaknya harus menjadi orang yang hebat sama seperti Tuhan. Ya. Saudara, kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 13. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18, saudara, ya. Hikmat yang dari atas di dua perikopnya. Siapakah yang di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri, harusnya malu. Benar nggak, saudara, ya? Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi yang dari dunia, dan dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran didaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ini, saudara, yang seharusnya ada di dalam manusia-manusia Kristen di akhir zaman. Ya, kita harus tampil beda, kita harus berani tampil beda, saudara. Karena dengan ini, hanya dengan inilah bahwa kita bisa menjadi saksi Tuhan. Yaitu orang bisa melihat ada Kristus di dalam hati kita. Ada Kristus yang memancar dari wajah kita. Ada Kristus yang memancar dari dalam hati kita. Ya. Sebagai penutup, saudara, kita baca di dalam kitab Efesus pasal 4. Ya. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 23. Manusia baru, ya. Sebab itu kau katakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. 18. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, ini dengan tegas Rasul Paulus sudah memperingatkan kepada kita. Kita ini adalah, kalau kita mengaku bahwa kita sudah lahir baru, maka karakter sifat kita ini harus seperti ini. Ya. Terakhir saya akan berpesan saudara dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam peperangan. Saudara, kalau saat ini, mari kita periksa keadaan diri kita masing-masing. Ya. Saya tidak berhak untuk menilai saudara, apalagi menghakimi saudara. Ya. Kesalahan kita, dosa kita, kejelekan kita, kelemahan kita, hanya kita yang tahu dan benar. Dan saya pun tidak ingin berusaha tahu apa menjadi kejelekan saudara, apa yang menjadi kesalahan saudara, apa yang menjadi kelemahan saudara. Ya. Kalau firman Tuhan berkata, kalau hari ini firman Tuhan menegur kita, jangan kerasan hati saudara. Jangan kita acuh tak acuh terhadap peringatan Tuhan, karena akan ada masanya Tuhan tidak akan bicara lagi dengan kita. Dan artinya apa? Tuhan biarkan kita. Tuhan akan membuat kita terombang-ambing di tengah dunia ini. Sekali lagi saudara, pada hari ini, jika kita mendengarkan suara Tuhan, mendengar kebenaran Tuhan, responi dengan baik. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas dari berbuat salah. Tidak ada satu manusia pun yang cukup kuat untuk menahan dosa, kecuali kalau kita bersandar pada Tuhan, kalau kita berpegang teguh pada firman Tuhan, dan kalau dikala kita memegang teguh firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati, hanya itu yang bisa membuat kita kuat terhadap dosa. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara. Dan terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini, keras dan tegas. Hari kami percaya bahwa firman-Mu ini Kau taburkan sore hari ini karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau masih menganggap kami sebagai anak yang layak Engkau tegur, yang harus bahkan Engkau tegur, supaya hidup kami berubah. Dan firman ini boleh tertanam di hati kami, di dalam pikiran kami. Dan firman ini boleh membuat kami, memacu kami untuk melakukan perubahan demi perubahan, sehingga pada akhirnya kami bisa menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berhak menjadi ahli waris kerajaan. Supaya pada akhirnya kami ini bisa menjadi orang-orang Kristen yang bisa menjadi saksi lewat kehidupan kami, lewat sikap kami, lewat perkataan kami. Bapak ampuni Tuhan, kalau selama ini kami bersikap acuh, kami tidak meresponi firman-Mu dengan baik. Sekali kami mohon Tuhan, bantu kami untuk kami bisa mengubah kehidupan kami, mengubah karakter kami. Kami semua rindu, kami semua ingin memiliki karakter yang seperti Engkau Tuhan. Apapun jadi kelemahan kami Tuhan, beri kemampuan kepada kami untuk kami bisa mengatasi kelemahan kami. Apapun jadi masalah kami saat ini, beri kemampuan pada kami untuk kami bisa mengatasi masalah kami. Karena itulah yang menjadi kehendak-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan sore hari ini, dan hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan Kau yang meneruskan, Kau yang menjabarkan kepada setiap pribadi yang hadir sore hari ini maupun yang akan mendengarkan nanti lewat YouTube. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman ini mengerti, menangkap sesuatu maksud dari rencana-Mu dalam kehidupan kami,
mengerti dan menangkap sesuatu dari apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi keinginanmu untuk kami semua. Dan boleh kami lakukan. Mampukan kami Tuhan. Kami tidak ingin bersandar pada kemampuan kami. Kami tidak ingin bersandar kepada skill atau apapun juga yang kami miliki. Karena kami tahu kami tidak mampu, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami akan bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor David dan Ibu Isya dengan mengembalakan kami jemaat-jemaat di ICC Corona ini. Yang biar hikmat yang daripada-Mu Tuhan nyata turun kepadanya. Dan itu menjadi satu semangat untuk dia senantiasa berkobar-kobar untuk memberitakan firman. Karena firman-Mu itu firman yang hidup, firman yang iya dan adil. Kalau kami melakukannya dengan benar, maka kemenangan demi kemenangan akan kami capai, akan kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelindungan-Mu tetap Tuhan atas setiap pribadi kami, dari virus-virus, bakteri atau apapun juga yang mungkin akan lebih bahaya dari COVID-19 ini. Hanya Engkau menjadi harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. To end off our service, we are going to be singing How Great Is Our God. Oh, please stand. All the earth rejoices.
Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami datang menundukkan diri lagi di hadapan-Mu, membuka diri untuk diteropong bagaimana keadaan kami masing-masing. Sebab kami mau sebelum terlambat, kami dapat berbuat yang sebaik-baiknya menurut kehendak-Mu. Sebab kehendak-Mu adalah yang sempurna adanya, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama, bahkan juga untuk diri kami sendiri. Tuhan, kami ingin menjalani firman-Mu. Kuatkan kami yang lemah, ingatkan kami yang pelupa. Heavenly Father, we come to you, humble ourselves. We ask that you will guide us. Help us with your strength. We are weak. Strengthen our memory because we are forgetful. We will be reminded. We are thankful that you remind us again and again. Kami berterima kasih, bersyukur karena Tuhan mengingat kami lagi dan lagi. Agar kami merendahkan diri dan memilih hikmat Tuhan dalam melakukan segala perjalanan hidup kami, tindakan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan berusaha. Kami mau tundukkan keangkuhan kami. Kami mau berusaha untuk matikan keakuan kami. We want to kill our ego, Lord. We want to subdue our proud. Help us, Lord. Help us. Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga Ibu Ana yang telah ditinggalkan oleh Ibu Ana, teristimewa Merlin anaknya. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberi penghiburan yang sejati kepadanya. Tuhan mengetahui apa yang menjadi isi hatinya. Tolonglah dia ya Tuhan. Juga semua saudara-saudaranya yang lain. Kami juga berdoa bagi Ibu Lili Tuhan. Sempurnakan kesembuhannya. Kami bersyukur Tuhan bahwa banyak orang baik menolong dia. Kami mohon Tuhan sertai dan nyatakan terus bahwa orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan walaupun gagal, jatuh bangun, tapi mereka yang bangun kembali mencari Engkau tidak ditinggalkan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan lain. Doa-doa yang sudah selama ini dipanjatkan. Keluarga yang terpecah oleh karena kelemahan dan dosa. Kami mohon Tuhan mempersatukannya kembali. Kami berdoa Tuhan. Juga kami mendoakan untuk Jefta yang berulang tahun. Kami mohon Tuhan akan melindungi anak ini, tumbuh sempurna di dalam Engkau. Jefta telah diserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Maka sekalipun badai-badai besar menerpa keluarganya, kami berdoa Tuhan agar ia dilindungi dan diberkati. Kami berdoa Tuhan juga bagi semua saudara-saudara kami yang sedang mengalami akan pergumulan baik COVID maupun cancer ataupun lain-lainnya. Mohon kesembuhan dari Tuhan bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Mohon perlindungan bagi kami yang sehat. Kami berdoa Tuhan supaya lewat semua pergumulan-pergumulan ini hidup kami dibawa lebih dekat kepadamu. Kami boleh lihat bahwa tangan Tuhan bersama dengan kami, baik dikala Tuhan memanggil kekasih kami pulang, ataupun dikala Tuhan melepaskan kami daripada kesulitan kami. Kami boleh lihat tetap tangan Tuhan yang baik mengatur semuanya. Juga masih banyak lagi kebutuhan lain Tuhan, saudara-saudara kami
menantikan izin tinggal. Kami berdoa Tuhan, supaya tahun ini mereka mendapatkan dari Tuhan. Bapak juga bagi yang menantikan pekerjaan, biar mereka mendapatkan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada Tuhan yang mendengarkan doa, yang telinganya tidak terlalu lelah untuk mendengar kami. Terima kasih Tuhan. Kami doakan pemerintahan kami ya Tuhan. Mohon Tuhan sertai, dan Tuhan akan pimpin dengan hikmat-Mu, dan Tuhan yang akan tetap memimpin, sehingga apapun juga pencobaan, apapun juga kelemahan, kami akan tetap dapat berhasil memperlihatkan kepada dunia lain bahwa negara yang berpegang kepada Tuhan, walaupun jatuh bangun, tetap dia akan bangun kembali. In God we trust. Kami semua percaya kepadamu, mempercayakan kepadamu. Walaupun hasil doa tidak selalu sama dengan yang kami inginkan dan harapkan, tapi kami percaya semua kehendak-Mu baik adanya. Dan kami terima semua dengan rendah hati, dengan syukur. Bapa, kami doakan juga gereja-gereja-Mu, kuatkan iman mereka. Kalau doa-doa kami tidak dijawab, biarlah itu juga melihat bahwa kedaulatan Tuhan untuk mengatur isi bumi ini tidak sama dengan pikiran kami. Tetapi kepikiran-Mu selalu baik adanya, rencana-Mu baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami mau tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin dan amin. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan, dalam perjuangan hidup kita semua dengan berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari saat ini sampai kita berjumpa kembali, bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selama-lamanya. Tuhan melindungi dan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Bagi saudara yang tergerak, ada persembahan di depan. Sebentar juga kita akan menyanyi. Kalau ada tidak datang, ya jadi tidak jadi menyanyi. Asia. Saya kira Jepta. Ya.